Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab sidq, dalam bab kebenaran dan kejujuran. Hadis yang selanjutnya, hadis nomor 4 dari an Abi Thabit qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf radhiyallahu an menjelaskan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghallahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firashih. Rawahu Muslim. Jadi dari Abi Thabit menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala, yang berdoa kepada Allah Ta'ala akan meninggal dalam keadaan syahid, maka akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau mintanya minta betulan, minta sungguhan, maka akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ballaghahullahu manazilas syuhada. Dia dicatat oleh Allah Ta'ala sampai pada tempat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia meninggal di atas kasur. Makanya kemudian Khalid ibn Walid itu lebih hebat daripada Habib Nurmagomedov, semangat. Sekarang sudah UFC itu luar biasa. Nah ini kemudian ada tokoh muslim yang 29 tanding menang terus kalau kalah. Dulu Khalid ibn Walid 40 kali tanding menang terus, tak tahu kalah. Lebih 40 kali lebih. Itu hebatnya Khalid ibn Walid. Makanya sampai dijuluki Saifullah al-Maslulah, pedangnya Allah Ta'ala yang terjulur di atas bumi, luar biasa. 40 kali tanding, tak kalah-kalah belas. Setiap dia yang jadi panglima menang terus, menang. Emang orang ahli strategi. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang minta betulan kepada Allah Ta'ala, minta untuk mati syahid, akan disampaikan oleh Allah Ta'ala, dicatat sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid, walaupun ada di atas kasur. Khalid bin Walid meninggal di atas kasur. Makanya kemudian dia mengatakan ketika dia akan meninggal dunia, yang mengatakan kepada orang-orang, wahai orang-orang yang penakut, lihat saya ini kepingin mati di medan perang, komandan perang, komandan zaman di situ itu komandan zaman saya iki nyerang toko mburi nyekel serang. Di sini komandan nang dinding ngarep, ada di depan. Jadi kalau kena tebas mesti kena duluan. Nah makanya kemudian ini yang menyebabkan Rasulullah SAW itu selalu menyediakan cadangan. Kalau seumpama ini mati digantikan oleh ini mati digantikan oleh fulan mati digantikan oleh fulan, sampai 4, kadang sampai 5 sama Rasulullah. Dikasih cadangan. Kenapa? Bukan ada di depan, komandan ada di depan. Jadi kalau kena tebas mesti kena duluan. Khalid bin Walid itu ada di depan. Kepingin mati di medan tempur, meninggal di atas kasur. Maka kemudian, wahai orang-orang yang penakut, kata Khalid bin Walid, lihatkan saya ini ada di depan terus, gak pernah ada di belakang. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan saya mati di atas kasur, mati di dekat kasur. Orang takut, makanya kemudian Allah Ta'ala nantang. Orang-orang munafik itu mengatakan, kalau seandainya mereka duduk bersama kami, kalau seandainya mereka tinggal bersama kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Kata Allah Ta'ala, qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau seandainya qul fadra'u an anfusikumul maut. Kalau memang Anda betul dalam omongan itu, in kuntum shadiqin, kalau memang Anda betul orang yang tinggal di rumah tidak mati,
Kalau seumpama malaikat mau teko, ngangen dhisik, tawar dulu. Ajak rundingan itu malaikat maut. Malaikat saya belum mau mati sekarang. Percuma. Makanya kemudian para ulama itu membagi ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Ada takdir mubrom, takdir yang sulit untuk dirubah. Bisa, tapi tidak semua orang bisa merubah. Urip, mati, wis. Kemudian ada takdir mu'allaq, takdir yang mudah untuk dirubah. Nah ini kemudian seperti orang tidak pintar belajar, bisa pintar, ini sing gampang dirubah. Yang sulit untuk dirubah hidup mati. Matahari terbit terbenam itu takdir mubrom. Mau dirubah bisa. Ada yang dikasih kekuasaan sama Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika akan meninggal dunia didatangi sama malaikat maut. Ya Musa, sekarang sudah habis masanya, ditempeling malaikat maut. Kene wani kan ditempeling. Kene wani kayak Nabi Musa gak mau tempeling dengan malaikat maut. Pas tekan aku tempeling wah, dikaplek balik ada malaikat maut. Kayak ini ketemu sama malaikat ae gemeter luar biasa. Oh iku sik durung niat, iki sing keren. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada yang bisa dirubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih kemampuan untuk itu. Makanya kemudian Rasul SAW cerita kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Ada seseorang yang ditawari akan ditambahkan umur sebanyak rambut. Rambutnya Rasulullah dibayang budak. Rambut Rasulullah ketel luar biasa. Dia akan ditambahkan umur sebanyak rambut. 1 helai 1 tahun. Tapi dia tidak mau. Abu Bakar tahu yang ditawari Rasulullah. Rasulullah ditawari ditambahi umur tak gelem. Ini kadang-kadang jalur tambah umur tertawan-tawan. Loh, zaman dulu Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah panjangkan umur saya. Kenapa? Agar bayangannya karena Nabi Ibrahim zaman dulu Nabi Ibrahim itu kemudian punya anak Nabi Ismail 69 tahun. Sana, terus lumayan. Punya anak Nabi Ishak 33 tahun lagi. Kakeknya jadi umur 99. Punya anak Nabi Ismail 60 berapa tadi? Pokok punya anak Nabi Ishak 99 tahun. Jadi luar biasa. Tua sana. Loh, itu sih kuat jangan. Seger sih anak nawai subhanallah. Itu pernah minta sama Allah Ta'ala, ya Allah panjangkan umur saya. Begitu turun belum kelar diturunkan. Dimunculkan oleh Allah Ta'ala jalan di depan dia orang yang sudah tua, sepuh luar biasa, sepuh. Akhirnya kemudian ada cucunya yang ngasih mangga. Ngasih anggur. Anggur itu dilepono karena saking tuane, anggur itu muter. Tawari-mari. Ya Allah. Itu Nabi Ibrahim kelihatan itu, ya Allah tidak jadi doanya. Ternyata dijawab ya Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil. Dan barang siapa yang kami panjangkan kata Allah Ta'ala umurnya, kami kurangi dalam penciptaannya. Dulu makannya bebas, mulai lebih tua diatur lagi. Kadang-kadang sampai balik kayak bayi maneh, mangan bubur maneh, tadi kayak bayi maneh. Makanya kemudian Nabi Ibrahim urung, gak sidondongo, ya Allah minta umur panjang. Lewat wong tua itu mau makan anggur, muter anggur tak mari-mari. Tak jaluk mari ya Allah Ta'ala, ya Allah doa yang tadi tidak jadi ternyata dijawab isim ya Allah Ta'ala. Makanya ojo milih. Bisa, tapi tidak semua orang diizinkan untuk merubah takdir yang mubrom itu tadi. Nah maka kemudian dalam masalah kematian ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala orang yang memang akan mati di jalan, mati di jalan. Orang yang memang ditetapkan mati di dalam rumah, tidak bakal metu, subhanallah. Nek wis memang wayahe mati nang jobo, subhanallah. Oh no ae sing dikandani. Ambil bojone wis eker-ekeran wis segala macam sik tuku rokok sedilo. Ojo metu, tak tuku rokok sedilo begitu tuku rokok tabrak der. Iki buyar. Ari kandhani kon mau tak kandhani wis wayahe. Atine mbek bojo kok ngono carane. Lho kok wis tak kandhani wayahe. Nek wis wayahe tak bakal iso ucul. Wayahe ketabrak. Walaupun kita mau menolak seperti apa ndak bisa. Kalau sudah waktunya, wis mari. Entek berarti masa. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan disitulah kekuasaan Allah berada.
Artinya, kalau seandainya kita bisa, mungkin orang-orang ateis mengatakan kita ini bisa menentukan apa kehidupan kita. Tentu nona iso. Kapan pun urip, kapan pun nabi mati, tentu nona iso. Nah, ternyata ada kekuatan yang di atas kita. Iku sing kene ndak iso ngatur. Wong wis diirit-irit ambek iki ya brangkrut bisa. Wis diati-ati ambek iki wae ketipu ya ketipu. Mari ndak iso. Ya sudah, seperti itulah. Itu namanya kehidupan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang kelima dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihim, faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'an ra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha faghaza fadana min qaryatin salatal asri aw qariban min dalika qala lisyamsi innaka ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma bisha fa ubisat atafata Allahu alaihi fajama'al ghanaim faja'at ya'ni an-nar litakulaha falam tat'amha faqala inna fikum ghululan falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul ghulul faltubayyi'ni qabilatuka falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi faqala fikumul ghulul faja'u bi ra'sin mithla ra'si baqaratin minad dhahab fawada'aha faja'atin nar fa'akalatha falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa'allaha lana muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman dulu ada seorang nabi dari Bani Israel, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akan berangkat perang. Maka nabi ini menginstruksikan, dikandani kepada umatnya, jangan ada yang mengikuti saya seseorang yang memiliki istri yang sedang hamil. Jangan sampai ada yang ikut orang laki yang punya istri sedang hamil, dia kepingin punya anak, apalagi itu anak pertama, yang kemudian dia belum pernah punya anak dan dia sedang menunggu anak itu tadi. Gak usah melok, kok tambah kepikiran. Kemudian yang kedua, dan jangan ikut wala ahadun bana buyutan, dan jangan ikut orang yang lagi membangun rumah dan dia belum mengangkat atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman, dan jangan ikut syarat yang ketiga yang ikut, jangan sampai ada orang yang ikut orang yang membeli kambing atau membeli ternak yang kemudian ternak ini sedang hamil dan dia menunggu ternak ini sampai melahirkan. Makanya kemudian pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah itu jangan sampai jadi problem umat. Jangan sampai jadi permasalahan umat. Bahayanya kalau sampai ibadat itu menjadi masalah, orang akan keberatan. Dipajak. Ayo, sapa sing ape sembahyang harus bayar pajak. Soro akhirnya kan sembahyang. Iki tidak dipajak, ayo kadang-kadang rasa-rasa apa mana dipajak. Nah, maka kemudian pada masa Rasulullah SAW itu ketika pengajian seperti ini, ada orang jalan, angon kambing berangkat, kemudian dilihat sama sahabat, cilaka betul orang itu. Kenapa? Masa Rasulullah sedang mengadakan majelis ini kita cari ilmu sama Rasulullah, lah kok dia angon kambing? Maka kata Rasulullah SAW, itu juga orang yang baik. Kenapa? Dia memperhatikan keluarganya. Umpama sak keman sing dikowe melok pengajian kabeh, warung-warung tutupen kabeh. Akhirnya kemudian pengajian dadi masalah. Engko eker-ekeran mari ngono. Aku tak gelem musa iki, tak gelem musa. Eker-ekeran tak karu-karuan. Kenapa? Karena kalau seandainya itu
jadi problem. Jadi begitu ibadah itu menjadi problem umat, jadi masalah ruwet luar biasa. Tapi kalau seandainya ibadah ini untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan pusing, enteng. Makanya Rasulullah SAW ketika mau ibadah tenang dulu. Sing tenang dhisik, ambekan dhisik, gak langsung tek enggak. Kenapa? Kalau seandainya ada orang habis lari, moro-moro bentuk masjid langsung melodi langsung sembahyang. Makanya kemudian zaman dulu pada masa awal Islam ada orang yang telat dalam sholat melayu-melayu. Sampai kemudian Rasulullah ruku, ya kan, ketika dia sudah Rasulullah ruku, begitu Rasulullah ruku kan orang dapat faman adrokar ruku adrokar rokaat. Orang yang dapat ruku berarti dapat 1 rakaat. Rasulullah ruku, ini orang dari jauh langsung ruku dia, turun melbu langsung ruku. Jadi abengan nanti begitu ini jalan 1 soft, engko aku jalan 1 soft lagi jalan. Jadi dicecel beda melakukan ya Allah. Kacau nih kayak ngono. Dilaporkan sama sahabat ya Rasulullah, ini tadi ada orang sholat modelnya seperti itu, belum masuk ke soft, anggap kayak dengar pelawang ngono. Imamnya wis ruku, dia moro-moro langsung ruku di sana di tempat depan pintu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, jangan terburu-buru. Kalau seandainya tertinggal, ikuti nanti tambahkan dengan yang tertinggal. Loh itu juga ada riwayat. Sahabat juga ada yang sampai model seperti itu. Jadi cepet-cepetan. Begitu imam telat, misal Rasulullah sudah telat 1 rakaat, itu langsung dikejar sama dia. Begitu Rasulullah berdiri untuk rakaat yang kedua, dia langsung berdiri, ruku, iktidal, sujud, lungguh, sujud mana kan sak rakaat sana. Jadi Rasulullah sak dieman gini, sak berdirian. Ini orang sudah dapat 1 rakaat juga. Jadi salami ben bareng ambil Rasulullah. Salah kata Rasulullah. Cara yang seperti itu salah. Nanti kalau sudah selesai salam, apa yang tertinggal tambahkan. Ikut toko kuno dari sana. Maka kemudian ibadah itu pada masa Rasulullah dan sebelum Rasulullah jangan dijadikan problem umat. Jangan dijadikan sebagai permasalahan umat. Karena kalau seandainya ibadat ini jadi permasalahan, nanti orang akan keberatan. Berangkat nang masjid abot luar biasa. Apa berangkat nang masjid dijalui pajak, wah alamat. Kemarin pengajian ini dia nanti dijalui pajak. Ayo yang mau ikut pengajian, ikut harus membayar. Wah, tak bakalan sing melo. Kacau nek ngono carane. Kacau. Nah, makanya kemudian Allah Ta'ala itu ngatur. Islam mengajarkan segala sesuatu. Jangan sampai ibadat itu menjadi problem umat. Sampai di medan perang sekalipun, orang yang punya istri yang lagi hamil jangan ikut. Kenapa? Kepikiran ninggal bojo. Orang yang kemudian sedang membangun rumah, atapnya belum diangkat, jangan ikut. Kepikiran kok main kok sing dicolok, sing dipikir. Orang yang kemudian punya binatang peliharaan, yang kemudian sedang menunggu ini melahirkan, jangan ditinggal. Sudah, maka kemudian Nabi ini berangkat sampai di tempatnya, sampai di medan perang ini tadi pas sholat asar, al-qariban min dalik, atau dekat-dekat sholat asar. Mari kemudian setelah dia sholat, dia ngomong kepada matahari, wahai matahari, Anda ini disuruh innaka ma'muratun wa ana ma'mur. Anda disuruh sama Allah Ta'ala, saya juga disuruh sama Allah Ta'ala. Maka Nabi ini minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berhentikan dulu matahari. Ini takdir ngobrol. Ini takdir ngobrol, takdir yang sulit untuk dirubah. Makanya kemudian salah satu tantangannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Raja Namrud. Ketika Raja Namrud mengatakan, saya ini menjadi Tuhan. Maka kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan dan mematikan. Karena kata Raja Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Keluarkan orang dari penjara. Iki sore kedisik sangat. Delok yuk, iki tak urip ngambil aku. Lah sore kedisik sangat. Ini orang sudah hidup dari dulu ya Allah. Nek toko mati diurip, nek kok jenenge nguripno. Ini orang sudah hidup dari dulu. Makanya Nabi itu dikasih fatona, kecerdasan. Nek ndak bingung mau ngadepi koyo ngono iku. Karena ngadepi petinggi itu enggak gampang, gemeter. Makanya Rasulullah SAW kalau mengutus orang ke tempat raja, cari orang yang ahli debat dan berani.
ahli debat kok tidak bisa kalau seandainya tidak berani, harus wani. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Karena memang tegas orangnya, memang tegas. Nah maka kemudian kata Nabi Ibrahim, ya sudah gini saja. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur. Coba tolong, kalau Anda memang Tuhan, besok terbitkan dari barat. Wah ini kita gaduh, begitu tolong. Wah ini tidak gaduh, repot kalau sudah seperti ini. Nah makanya kemudian Allah Ta'ala menunjukkan di sini, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ada takdir mubrom yang bisa dirubah. Matahari terbitnya jam berapa, terbenamnya jam berapa, itu takdirnya Allah Ta'ala, mubrom, sulit untuk dirubah, tapi bisa untuk dirubah. Tidak semua orang. Nah makanya kemudian Nabi ini kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma bisa alaina, ya Allah tahankan matahari ini untuk kami. Karena kalau sudah malam tidak kelihatan yang mana yang lawan, yang mana yang kawan, ketebas kabeh, bahaya. Begitu kemudian menang, setelah diserang, menang baru terbenam matahari. Subhanallah. Niku nurut bi Allah Ta'ala langsung semua tunduk. Kalau kita nurut kepada Allah Ta'ala, semua makhluk ditundukkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kalau kita nantang sama Allah Ta'ala menjadikan dunia ini sulit, wangel temenan. Soro luar biasa. Koyok aneh, gampang. Koyok aneh wong sing soge, sing Cina-Cina sing ndak sembahyang wong segala macam koyoke. Sepertinya hidupnya nikmat, koyoke nikmat. Ternyata enggak, ternyata padha wae. Lebih enak orang yang petani di tengah anus, ambil mangan, ambil petani ketemu mangan, dinikmati hidup. Ini orang tidak semua itu berdasarkan tajam. Ngeluh, gak garu-garuan. Dikira enak, enggak. Belum menikmati kekayaan, belum menikmati. Rumahnya besar, gedung luar biasa, miliar. Gak nanggung, ratusan miliar. Ke istana luar biasa. Ditinggali, enggak. Sing urip nang kono, pembantune sing berseni bendino, sing pencolotan dek kasure dhewe pembantune iki mau. Dek urip nang hotel sana. Lah omahe sak gedeng-gedeng terus gawe opo? Nanti begitu diwariskan kepada anak-anak kira-kira ndak karu-karuan kena narkoba dan sebagainya, rusak maneh. Kan ngono uripe. Dikira enak, ya ndak juga kepikiran kok ngono iku. Nah maka Allah Ta'ala menunjukkan eksistensi aslinya kebaikan itu ada di dalam iman, hati. Makanya kemudian ketenangan, as-sakinah ba'dal iman, ketenangan setelah dapat iman. Enak, mau memutuskan segala sesuatu itu enak. Begitu orang dapat iman, tenang, nikmat semua. Enteng kepikiran. Nah makanya kemudian setelah kemudian menang, begitu menang kemudian atafatahullahu alaihi, begitu kemudian dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan sampai menang, fajama'al ghanaim, dikumpulkan ghanimah. Wah, karena zaman dulu ghanimah itu akan dimakan sama api. Makanya kemudian orang-orang Bani Israel itu tidak percaya sama Rasulullah. Salah satu alasan mereka, kami disuruh oleh Allah Ta'ala lan nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Sampai datang kepada kita Rasul yang kemudian kalau Rasul ini perang dapat ghanimah dimakan sama api. Dhisik koyo ngono. Sekarang dirubah syariatnya. Nah, kayak untuk syariat ada perubahan, tapi untuk tauhid dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sampai kiamat tidak ada perubahan sama sekali. Pancet. Untuk syariat, setiap nabi punya syariat. Ya, setiap rasul ada syariat. Beda-beda. Nah, makanya kemudian setelah menang dikumpulkan, datang, akhirnya kemudian apinya datang tapi tidak membakar tidak menghabiskan ghanimah ini. Ditunggu sama para nabi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ada yang nyuri. Maka kata nabinya fikumul ghulul, di antara kalian ada yang mencuri, tidak jujur di dalam beribadah. Gak jujur dalam perang, ada yang nyuri. Maka kemudian dijak Selaman bin Abi mau, ayo kumpulkan dari setiap kabilah, kumpulkan ketua-ketuanya. Dijak Selaman bin Abi mau, Selaman sampai satu ketua kabilah. Begitu dipegang sama nabinya, ceket tangan ini mau. Di antara anda fikumul ghulul,
di antara umatmu, kabilahmu ada yang mencuri. Akhirnya kemudian dikumpulkan kabilahnya dia, jajar semua, dijak selaman satu-satu sama nabinya sampai ceket di 3 orang. Atau antara 2 atau 3 orang ceket. Nah kata Rasulullah, ini orang yang nyuri. Didatangkan emas sebesar kepala sapi, gede luar biasa. Ini saya ngomong itu ada kerincing-kerincing. Buangane luar biasa. Pirang gram wis dikai kerincing-kerincing di sana. Ini zaman dulu emasnya sebesar kepala sapi, gede luar biasa. Mbok sapi itu wis dadi omah nek ngono iku, gede luar biasa. Maka kata nabinya, taruh di tempat nyangkit yang harus kita taruh, nanti dimakan sama api. Begitu ditaruh langsung dimakan sama api. Ini mengajarkan kejujuran. Islam mengajarkan kejujuran. Makanya pernah seorang sahabat kalau dikatakan sahabat ketika dia hidup, dia memang bersama Rasulullah. Tapi ada yang menggolongkan ini bukan sahabat, karena kriterianya sahabat itu yang lebih ketat adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat. Masalahnya orang ini tidak meninggal dalam keadaan Islam. Begitu dia ikut sama Rasulullah perang, menang, terjadi kemenangan kepada Rasulullah, dia meninggal, ngobrak-ngabrik pasukan orang kafir banyak. Begitu dia meninggal, orang-orang ribut, syahid, dia meninggal mati syahid. Kata Rasulullah, saya kok kelihatan dia di neraka. Kenapa saya kelihatan orang ini masuk neraka? Diselidiki sama sahabatnya Rasulullah, dia ini orang baik. Dia ini ngancurkan banyak orang kafir yang dibunuh sama dia, masuk melbu neraka. Iya kata Rasulullah, saya kelihatan dia di neraka. Subhanallah, begitu dilihat bajunya ada serban yang ini harusnya barang ghanimah, ini harta rampasan perang. Belum dibagi, tak cop dhisik. Durung dibagi. Engko aku njaluk sing iki, tak gawe dhisik. Ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Iki sing garang ndek mlebu neraka. Kenapa? Belum dibagi sudah ngambil duluan, tak cop dhisik. Lho iki sing ngawur iki. Iki sing ngawur. Makanya sama ini yang kemudian diambil hukum oleh para ulama hampir sama seperti harta waris. Durung dibagi, ojo dicuk dhisik. Enggak kira-kira, enggak mari-mari. Nanti kalau sudah dibagi, ini dapat sekian, nominalnya sekian, kira-kira sekian, baru nanti dibagi. Ini jam harganya 300.000. Wis mari, iki tak joko aku. Nilainya anggap saja 300.000, berarti sudah berkurang 300.000. Misal dia oleh 1 juta, berarti ini oleh jam 300.000. Nah, nanti yang 700.000 yang lain-lainnya. Ngono. Jadi duduk ngecop dhisik, durung dibagi dicop dhisik, tak joko dhisik Wong nanti saya juga dapat. Akhirnya kira-kira enggak karu-karuan. Akhirnya kira-kira. Zaman dulu seperti itu. Pada masa Rasulullah begitu Abu Jahal mati, ada pemuda Afro, 2 pemuda masih muda belia membunuh Abu Jahal. Kuda itu tinggi seperti orang. Nang dindi sing nekat-nekat iku arek enom-enom. Nang dindi. Aku dok arek-arek sing bal-balan niku, sing numpak-numpak nang truk sing gondol-gondol seleler kan arek-arek enom-enom. Gak ono orang sudah dewasa kemudian gandol truk ono. Sing gandol iku mesti arek enom-enom iku alamat iku. Memang sing nekat-nekat ngono. Orang kemudian ada 2 anak masih muda belia. Tanya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, "Ya Ammi, saya dengar Abu Jahal itu suka ngilokno Rasulullah. Mana Abu Jahal? Orang yang namanya Abu Jahal itu apa namanya ambil aku? Ketepaan Abu Jahal lewat. Ini orangnya. Ini orangnya ini. Dipancal ambil sama 2 pemuda. Dipancal dukur. Dipancal sama 2 anak ini tadi, yang satu pegang kanan, satu pegang kiri. Des. Begitu sampai di bawah ditebas des. Hari kemudian kata Abu Jahal, sampai mati sing sombong. Sampai mati Abu Jahal sing sombong. Kemudian dikandani Abu Jahal, bapaknya orang bodoh, sampai mati sombong luar biasa. Kata Abu Jahal kepada anak ini, jangan bunuh saya dipenggal di leher, jangan dipenggal di leher, penggal agak kebawaan sedikit, biar Muhammad tahu, walaupun saya mati kepala saya masih besar. Allahu Akbar. Sampai kepikiran sampai saya mati tetap kepala saya masih besar. Tadi jaluk tutup nisor gini. Itu kepikiran ya opo lah yo. Jadi kemudian sahabat heboh.
Ya Rasulullah, pedangnya Abu Jahal nilai miliaran. Melarang pedangnya Abu Jahal, bagus luar biasa. Ono permata. Maka kata sahabat rebutan, kasihkan ke saya. Pedangnya milik. Tadi nunggu dibagi. Awal-awal durung dibagi, sahabat heboh. Ya Rasulullah, ini kasihkan saya, dinego biasa. Ketua itu pasti akan dinego, ini kayak ngono iku. Kayak nonang aku. Sing ape nego. Nah, maka kemudian kata Rasulullah, tunggu sampai dibagi. Begitu dibagi, kata Rasulullah, pedang ini milik orang yang membunuh. Siapa yang bunuh Abu Jahal? Akhirnya kayak sama Hamzah itu dikasih tahu, ya Rasulullah, yang bunuh dua pemuda yang barusan nanya ke saya. Dia dua anak muda yang nanya ke saya. Ini yang kemudian. Jadi dikasihkan. Mana buktinya? Dilihatkan pedangnya masih basah di getina Abu Jahal. Setelah sampai getina Abu Jahal, ini ya Rasulullah, buktinya saya bunuh dia. Dikasihkan sama Rasulullah. Nanti nunggu dibagi, duduk ngecob disik, akhirnya kira-kira, sak dulurannya kira-kira, gara-gara ngecob disik, gara-gara ngecob disik, mari mengoro. Nah, maka kemudian Allah Taala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa falam tahillal ghanaim li'adin qablana. Zaman dulu kata Rasulullah, sebelum kita, ghanimah itu tidak boleh dimakan oleh umatnya. Nah, maka Allah Ta'ala summa ahallallahu lanal ghanaim, maka dihalalkan oleh Allah Ta'ala sekarang kepada kita, karena Allah Ta'ala tahu lemahnya kita. Gak kuat ini berjuang bareng, mari kemudian tidak menikmati hasilnya bareng, itu iso gelo. Makanya kemudian dibagi, sampai sekarang sudah dibagi, tapi 1/5 tetap untuk Allah Ta'ala, 1/5 untuk Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, jadi kemudian hadis ini menjelaskan tentang sungguh-sungguh dan jujur. Kok jujur? Kemudian hadis yang terakhir dari bab sidq, dari bab kejujuran dan kebenaran ini, hadis nomor 6 dari Abi Khalid Hakim bin Abi Hizam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhitits barakatuhu wa muhitits barakatu bai'ihima, muttafaqun alaih. Hadis dari yang ke-6, hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu dari Abi Khalid Hakim bin Hazm radhiyallahu an menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani, dua orang yang jual beli bil khiyar, boleh memilih, malam yatafarraqo, selama dia belum berpisah. Artinya masih ada kebebasan untuk memilih. Makanya coro Imam Abu Hanifah masih boleh sistem grosir. Tapi kalau seandainya fikihnya Imam Syafi'i, sistem grosir itu harus jelas barangnya, didelok kabeh. Kini kan nggak ngerti, kadang-kadang toko pabrik, pokoknya toko ini. Ada kadang-kadang barang yang rusak. Ikut coro fikihnya Imam Syafi'i tidak sah. Coro fikihnya Imam Syafi'i tidak sah. Kita harus tahu barangnya. Didelok siji-siji, sarung ini pokok kabeh. Dan kita milih. Itu kalau coronya Imam Syafi'i. Tapi caranya Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah orang pasar. Ngerti? Ada sistem seperti itu, maka diperbolehkan. Seperti bayi al-mu'athad, model kayak di Mart, Citra dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kan kemudian kita milih harganya sekian. Kalau fikihnya Imam Syafi'i itu harus ada ijab qabul. Saya beli barang ini, iya ini saya jual, ya. Tapi kalau sistem seperti itu namanya al-mu'athad. Jadi kita milih, wis delok dhewe, iki barang regane 10.000. Ini 13.000, ini 15.000. Jadi kita tahu kalau kita ngambil berarti kita sudah setuju. Itu fikihnya Imam Abu Hanifah yang menjelaskan, yang memperbolehkan. Imam Syafi'i tetap nyang-nyangan. Nah, ini yang kemudian di dalam fikihnya Imam Syafi'i, untuk beli sistem grosir yang banyak seperti itu beberapa di antara ulama mereka masih melarang. Kenapa? Ini ada barang yang rusak, takutnya ada barang yang rusak. Pas ketepaan sing teko sarung gena kabeh, hati. Tapi pas ketepaan ono sing rusak, sapa wong gelem rugi?
Kan memang resiko toko pabrik kayak ngono. Daun wong gelem rugi dodolan niku, daun wong gelem rugi. Resiko tidak bisa seperti itu. Kalau fikihnya Imam Syafi'i. Tapi kalau sistemnya Imam Abu Hanifah masih diperbolehkan selama nututi. Selama jujur. Makanya kemudian Imam Abu Hanifah itu orangnya jujur luar biasa. Dia masih walaupun dia mau suka hukum seperti itu, fikihnya Imam Abu Hanifah itu jujur luar biasa. Imam Abu Hanifah itu pernah ngirim satu kafilah berangkat untuk dagang. Sampai di suatu tempat kata-kata Imam Abu Hanifah, tunjukkan ini kain ada cacatnya. Tunjukkan ini kain ada cacatnya. Berangkat tuh, otomatis harganya dikurangi, jelas harus. Begitu berangkat, kemudian sampai pulang, begitu pulang, ditanya sama Imam Abu Hanifah. Pertama yang ditanya pegawai ini mau, karena diizin diamanati. Saya tanya, kain yang saya bilang ada cacatnya, itu laku apa enggak? Laku, lali deh. Iya ya Imam, ini laku. Terus Anda jual berapa? Saya jual dengan harga normal. Hati-hatinya orang dulu. Disodakokan semuanya. Iki sak borongan sak mini akene duwe. Kenapa? Takut ada yang enggak halal, takut ada yang subhat. Dintekno kabeh, pendapatan hari itu dihabiskan semuanya. Tokno kabeh kaya Allah Taala. Wis sedekah kabeh. Saking hati-hati, dalam gue ngono. Iku sing sawara. Aduh tak hitung-hitung saat ini sajane tak dol 50.000. Harga asli harga wajarnya 50.000. Pula itu 30.000. Harga wajar 50.000. Harusnya ya paling tak didol 30.000 atau kan barang rusak. Ya, paling tak balik modal lah. Iki ndak awene ditol rego asli. Mari justru kalau gitu keluarkan zakatnya. Waduh mikir ya sudah tak keluarkan 20.000 aja. Gitu. Ya Allah. Iku 20.000 sing ndi sing oleh iku. Sing ndi? Kira-kira sing ra ini sing model kayak opo? Imam Abu Hanifah itu hati-hati betul dikeluarkan semuanya. Kenapa? Takut yang dibuat makan pas ketepaan duwe wong iku mau ndak rido deh barang haram. Bahaya. Tak hati-hatinya orang dulu. Hati-hati betul. Akhirnya kemudian disedekahkan semua. Nah ini yang kemudian Rasulullah SAW menjelaskan al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Orang yang jual beli boleh memilih selama belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah fa in sadaqa wa bayyana. Kalau mereka berdua jujur, sing tuku jujur, yang jual juga jujur, ada rusaknya ngomong rusak, duit diteres ditutupno ono suweke apa ndak. Kalau dua-duanya jujur, diberikan barokah oleh Allah Ta'ala dijual belinya. Tapi kalau seandainya ada yang tidak jujur, wa in kadaba wa katama. Kalau seandainya ada yang tidak jujur, berbohong, atau kemudian salah satu kemudian menyembunyikan cacatnya, maka tidak diberikan oleh Allah Ta'ala, dihapuskan barokah. Lu mangane podo, tuku panganan, barang duwe suwe, kandang duwe suwe, payu Ustaz. Iya lho, tapi ana wong sing ndak trimo dikek duwe suwe. Kon dhewe dikek duwe suwe tak gelem. Makane kontokno pertama karena suwe. Coba tak karena suwe kontokno sing genah mesti. Karena suwe dadi kontokno pertama kan ngono alasane. Loh kalau Anda tidak mau, kenapa Anda mendolimi orang lain, memaksa orang lain untuk menerima yang Anda tidak mau? Iku mau. Jadi apa ngetokno iku dhuwit sing elek-elek dhisik. Nek iso sedekah iku dhuwit sing elek-elek dhisik. Nah, terakhir baru dhuwit sing apik ya Allah. Justru gawe sing sedekah itu yang terbaik. Yang terbaik. Padha sewune. Sing siji lecek, sing siji apik. Kekno gawe masjid, kekno gawe sing untuk sedekah yang terbagus. Jangan yang elek. Sing elek gawe parkir gawe apa ngono kadang-kadang wali. Nek gawe parkir berangkat nang ITC atau nang di gengsi deh, aku nonton di kritikan ini gengsi, subhanallah. Tapi gawe wis, gawe wong sing ngemis kritikan deh. Padha 5.000 nih, padha 5.000 nih. Cuma sing gawe wis iki sing kritikan, gawe parkir gengsi deh. 5.000 sing foto ya Allah. Waliin, coba mau model di wali. Nek gawe orang yang pengemis kasih yang bagus. Tapi kalau untuk parkir atau segala macam kan harus kritikan. Ayo, wani kayak ngono. Kadang-kadang cara berpikir kita terbalik. Untuk Allah Ta'ala kasih yang jelek. Itu yang kemudian Allah Ta'ala tidak ngekei yang paling api. Karena kita ngasihnya yang jelek-jelek sama Allah Ta'ala.
Sama seperti Qabil dan Habil, kasus Qabil dan Habil anaknya Nabi Adam alaihissalam. Yang satu ngasih yang terbaik, yang satu ngasih yang tidak baik. Jelas yang diterima yang baik sama Allah Ta'ala. Wajar, logika. Sama seperti kita, ada barang api, orang yang barang elek, yo milih sing elek, banyu padha banyune. Siji ono uget-ugete, siji gak uget-ugete, milih sing gak uget-ugete lah, sapa tuh ngombe sing uget-ugete. Kan ngono kan. Sama cara berpikir seperti kalau kita tidak mau dizalimi, maka jangan mendolimi orang lain. Kalau kita tidak mau dikasih yang jelek, berikan yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Dikatain mesti sing luwih apik ambil Allah Ta'ala. Jadi kemudian kalau seandainya dua-duanya jujur dan menunjukkan kalau memang ada cacatnya, jelaskan ada cacatnya, bagus. Ngomong apa adanya. Maka diberikan barokah oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.